Oke, sobat otodidak. Nah, pada video kali ini saya berada dalam kandang ya. Ini kandang ayam broiler, dimana usia ayam ini sudah mencapai usia 20 hari. Nah, 20 hari ini jadi untuk perkembangan ayam ini kita ada track recordingnya ya. Nah, ini jadi kita nanti bisa membaca untuk hasil yang kita peroleh di masa ini ya, di masa 20 hari ini berapa itu bisa kita baca dengan membaca track recording ya. Nah, itulah yang akan kita bahas sekarang ya. Jadi pentingnya track recording dalam kandang itu suatu manajemen ya. Jadi kita tahu untuk perkembangan ayam bagaimana, performa ayam bagaimana, itu nanti kita bisa baca semua begitu ya. Oh ya, untuk teman-teman yang belum menonton video di channel ini, nanti bisa lihat daftar playlist untuk peternakan ada di daftar playlist ya, sudah saya buat. Jadi untuk mencari ilmu atau sekedar wawasan buat kalian, nanti kalian bisa cari di daftar playlist. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara membaca track recording. Nah, nanti saya akan minta tolong sama adik saya untuk menjelaskan. Seperti ini ya teman-teman. Nah, tuh ayamnya udah ya lumayan lah. Walaupun ini untuk masa ini emang agak turun ya performanya, saya lihat ini. Soalnya emang cuacanya ini waduh buruk sekali nih. Khususnya di wilayah Magelang ini cuaca baru hujan terus teman-teman. Ini sekarang aja nih tuh mendungnya kayak gitu, sebentar lagi hujan itu. Udah nggak usah lama-lama lah, ini dingin lah di sini tuh. Drat, tolong jelaskan drat iki drat. Nah, ini bagian kandang ayam teman-teman. Nah, ini kita untuk juga seperti ini ya teman-teman. Jadi biar anak ABK itu bisa tertib ya untuk manajemennya. Coba ini Mas Kodrat ini coba dijelaskan untuk track recordingnya bagaimana nih cara membacanya dan fungsinya itu pentingnya seperti apa ini ya. Oke, jadi yang pertama kita untuk di kandang ayam, khususnya ayam pedaging iya. Jadi kan sangat penting untuk mempunyai recording seperti ini. Jadi fungsinya buat apa ya? Kita untuk monitoring kondisi ayam seperti apa, terus apa nanti ketika terjadi sesuatu, misalkan kok terjadi bobotnya nggak standar atau apa, itu harus melakukan apa tindakannya, itu kita bisa mengevaluasi saat itu juga, tindakannya harus cepat. Nah, kita butuh recording. Nah, apa aja sih yang di recording yang ada, yang kita harus tahu tuh apa sih di kandang pedaging. Yang pertama itu kan isi dari awal kan kita tahu. Yeah. Oh, ini kita pertama check in DOC tanggal berapa. Oke, siap. Jenis DOC misalkan dia tetasan dari hatchery mana. Iya. Terus beratnya rata-rata datang berapa? Kondisinya seperti apa? Oke. Nah, itu kita kasih informasi di sini. Terus kita kasih juga nih standar populasi kandang berapa sih standarnya? Iya, betul. Nah, terus diisi berapa? Oke. Isinya sekarang berapa? Terus luas kandangnya kita ukur berapa? Terus kita tambahin lagi ini asio per boxnya. Jadi kita nanti buat tahu, oh per box tuh tambahnya 1. Berarti kalau populasinya tadi 12.750, berarti asionya kita dapat 120. 120. Iya, betul ya. Itu seperti itu. Jadi buat informasi aja biar tahu. Oke. Nah, terus kemudian di dalam recording itu sendiri apa sih isinya? Nah, yang pertama kita ada jelas nih tanggal masuk, terus umur dari hari check in pertama, hari ke-1 sampai nanti panen. Terus berat dalam gram kita ada standar, ada aktual. Nah, standar ini dari mana? Standar itu yang mempunyai adalah tiap masing-masing PT, setahu saya beda. Jadi karena kita ikutnya PT-nya CUL atau Pokpan, kita dikasih standar berat mereka tuh bobot ayam mereka per hari itu berapa, ini kita standarnya. Nah, ini jadi ada standarnya di sini teman-teman. Standarnya beratnya itu di sini ya.
Itu standar Terus beratnya. di sampingnya kita aktualnya. Nah, aktualnya tuh kita dapat dari mana? Kita tiap hari sampling. Jadi ini umur 1. Kemarin misalkan ini datang hari kemarin, kita tiap paginya. Nah, kita hitung penambahan umurnya per 1 hari itu tiap paginya. Itu kita sebelum ngasih makan pagi, kita timbang. Kita sampling dulu. Kenaikannya berapa? Itu sampling semakin banyak semakin bagus. Tapi minimal kalau saya misalkan kita nerapin kalau dari masih anakan kecil ya, kita paling pakai ember atau pakai apa, kita sampling sekali timbang paling ya 15 atau 20. Itu berapa kali timbang. Jadi misalkan ada 5 plong atau berapa, kita misalnya sampling 3 kali. Iya, betul. Nah, itu agar nanti di rata-rata ketemunya bobotnya berapa, itu biar untuk apa? Biar bisa untuk mewakili. Jadi seenggak-enggaknya itu mendekati angka benar. Kalau 100% itu benar ya susah karena namanya sampling ya. Iya. Nah itu kita ini. Jadi itu ngambilnya ngacak ya itu nanti ya. Ngacak, kita ambil ngacak. Enggak milih gitu. Terus diambil yang gede-gede aja atau yang kecil-kecil aja enggak. Jadi kita namanya sampling ya, kita gimana caranya sampling kita tuh mewakili yang lainnya. Oke. Itu untuk berat. Untuk berat. Kita aktualnya itu ya kita sampling tiap hari. Iya, siap. Terus lanjut. Syukur-syukur satu lagi. Apa? Untuk ini sebenarnya faktornya memori banget. Jadi kalau saya tipsnya gini, nimbang biar itu agak akurat. Jadi ayam tuh saya warnai mas. Jadi saya warnai 3. Ada hijau, kuning sama merah. Itu yang tak warnai itu khusus yang tak timbang aja. Misalkan gitu nih, saya sampling tiap sampling misalnya 3 kali sampling. Berarti 15 ekor. Nah, itu berarti 45 ekor itu saya warnai. Jadi saya warnai 3. Jadi saya kasih warna hijau. Hijau yang pertama itu dia ayam yang besar, pertumbuhannya over dari standar. Saya warna hijau. Terus nanti kuning itu yang sama dengan standar, atau yang mendekati standar, atau yang naik sedikit dari standar. Terus yang merah itu yang berada di bawah standar. Nah, buat apa? Itu nanti besok nimbangnya. Jadi tiap harinya jangan ditimbang ayamnya itu terus. Iya. Berapa. Jadi biar akurat. Oke. Biar enggak salah. Biar enggak berubahnya enggak terlalu banyak banget. Nah, itu nanti di sana ditempatkan berarti ya, di dalam kandang ya? Ya, biar dilepas aja. Nanti kan kelihatan, oh yang warna kemarin ditimbang mana? Wah, tinggal ngambilin. Harus nyari dong berarti ya? Iya. Oh, kan kita gitu. ada dalam kandang ada seket-seketnya. Oh iya betul ya. Harus sampai ujung enggak. Oke, siap. Terus kemudian ada ADG. ADG itu sejawane apa ya? Yo pertumbuhan berat badan tiap harinya. Nah, itu dipantau misalnya naiknya berapa gram sih per hari. Itu ADG. Sama ADG juga ada standarnya. Standarnya juga yang punya juga ada tiap PT masing-masing. Itu mantau. Terus aktualnya juga sama. Dapatnya dari mana ADG itu ya dari ini berat badan. Misalkan berat badan standarnya berapa, penambahannya berapa, lalu selisihnya ditulis berarti ADG-nya sekian gram. Berarti kenaikan bobotnya hari itu tuh 10 gram. Gitu ya, kenaikan ya itu ya. Paham ya. Terus kemudian di sini berikutnya ada pakan. Nah, itu pakan tuh kita buat sebenarnya manajemen di kandang. Pakan tuh buat monitoring pakan masuk. Kan kadang peternak tuh kan kadang ya banyak yang mereka mantau kondisi pakan. Nah, nanti kita perlihatkan juga. Pakan tuh kita monitoring juga. Jadi pakan masuk. Jadi pakan masuk berapa sak nih? Terus kumulatif. Jadi sini ada 40, datang 40 berarti jumlahnya kumulatifnya 40. Besok datang lagi 40 berarti total mas pakan yang masuk 80. Kayak gitu. Jadi penambahan di monitoring. Nah, itu hubungannya dengan apa nanti? Nah, di sini juga ada standar. Standar apa nih? Standar ngasih makan ayamnya, Mas. Jadi, gitu. Sehari itu ayam ngasih makan berapa sih? Jadi kadang kan nggak punya kayak gini, Mas. Jadi kadang kebanyakan karena kita tuh peternak dapatnya tuh bayarnya di daging. Jadi kita beli pakannya berapa, beli DOC-nya berapa, beli pakannya berapa, kita bayar ke PT itu dengan hasil jadi dagingnya. Nah, kalau kita nggak mantau pakan itu ya susah mas. Iya betul ya. Kita mantau berapa sih standarnya, jangan sampai standarnya cuma 3,5. Kok ngasih makannya 6 sak, over mas. Iya nanti rugi ya itu kita. Makanya manajemen pengaturan pemberian pakan itu harus diatur. Makanya kan kita ada standar pemberian pakan itu berapa sih standarnya untuk ayam sekian ribu. Iya betul. Itu berapa saksi per hari itu kan naik terus. Iya. Nah, di sini ada pakai, makanya di sini ada standarnya, ada pakai. Nah, misalkan ini contoh hari pertama ada 8. Kok banyak mas, standarnya 3,5 kok makanya 8. Iya.
kan awal ngisi wadah pakan dulu. Oh iya betul, jadi kosong ya. Jadi kosong. Ini kan nggak habis, artinya terus di hari berikutnya kan terus kelihatan nih cuma standar 4,5 turun ya. 3, ini 5,4, 5,5, 4. Oke. Itu. Tapi di totalnya kan di sini akhirnya kan masih ada sisa ya itu ya. Nah, untuk pemberian pakan tuh selain dari lihat standar, kita juga lihat kondisinya. Misalkan harusnya standarnya 6. Kan kita ngasih makan 2 kali mas, pagi sama sore. Nah, kan dipantau. Ngasih makan pagi kan ini 6 misalkan. Iya. Kan pagi 3 dikasih makan. Iya betul. Dipantau sampai sore set. Oh ngasih makannya cukup nggak nih misalkan? Oh cukup, berarti tambahin lagi untuk makan nasi sore sampai misalkan tambah 3 lagi. Malamnya sampai pagi dikontrol lagi. Kalau misalkan dia belum habis ya nggak usah ditambahin. Tapi kalau misalkan dia habis yo ditambahin nggak masalah. Tapi kan kita harus ringnya jangan sampai lebih standarnya terlalu banyak terlalu tinggi. Iya betul. Pengaruhnya kemana ke FCR-nya? Ke FCR-nya ya nanti akan jelek ya. Sebenarnya over pakan nggak masalah, asalkan diimbangi dengan bobotnya. Pertumbuhan ya. Over sudah. Tapi kalau misalkan pakannya dia kok naik tapi berat badannya kok turun, pertumbuhannya standar, kan kita rugi beneran. Iya betul. Nanti FCR-nya turun ya. FCR turun tuh, makanya kan. Nah, di sini kan kita harus pantau. Terus sisa. Nah, sisa pakannya berapa? Jadi, ada standar pakan ngasih makan, terus kita ngasih makan berapa aktualnya, terus sisanya berapa? Sisanya dalam 1 hari. Siap. Nah itu sisa tuh buat mantau apa? Nanti kita harus order lagi kapan nih? Jangan sampai kelewatan order pakannya. Iya. Terus ngasih makan ternyata nggak lupa order pakannya. Nggak habis pakannya. Ya, nggak bisa ya. Jadi poso mas, orang itu gede mas. Nah itu manajemen. Terus di sini ini ada FCR. Nah FCR pun ada standarnya. Standar FCR. Cuman kita kalau ngisi FCR kita pantaunya ya lebih bagusnya diisi terus ya tiap hari ya harusnya ya itu tapi kok mas 1 minggu itu. Nah ini kadang kita hanya mantaunya gini, jadi ketika di sini berapa sih pakannya, bobotnya berapa, sudah standar misalkan, pakannya berapa, pakannya di bawah standar. Nah, kita baru hitung, masih bagus kok, standarnya 1,252, FCR nya 1,079, berarti masih bagus banget FCR nya. Walaupun kalau lihat bobot turun ya bobotnya ya dari standarnya bagus ini mas sekarang. Gak bagus, tapi secara standar FCR ya masuk banget. Jadi iya, peternak nggak ada masalah. Iya siap. Toh gini nggak ada masalahnya gini karena selisihnya antara standar dengan aktualnya nggak terlalu jomplang banget. Iya betul. Ya itu namanya di ayam kan performa tetap naik tuh. Iya. Terus kondisi soalnya kan cuaca, faktornya juga banyak banget ya. Jadi ya wajar kayak gini. Nah, ini gitu mas. Jadi ini FCR. FCR ada standar, ada aktual. Nah ini juga dihitung. Nanti kita jelaskan cara ngitung FCR. Ini sangat penting. Nah terus berikutnya ada kematian. Kematian ada 2, ada mati, murni mati sama akhir. Mati itu ya mati ayam mati yang ditemukan mati. Akhir itu yang misalkan ayamnya kelulur-kelulur gitu mas, kayak kita penyakitan daripada nulari koncone tak buang wae. Ini berarti kita akhir. Tapi dihitung mati. Iya betul. Tetap dihitung hilang dari kandang, tapi kita tulis akhir. Jadi yang membunuh hilang. Kita singkirkan lah. Tapi kalau mati ini murni mati ya, nanyone hilang. Nah itu kita juga pantau kematian tuh standar enggak nih ya. Kalau kematian di sini nggak ada standar, tapi sebenarnya di PT itu kan ada aturan. Kematian normal itu pokoknya 0,15% per hari. Itu dikatakan kematian normal. Tapi kalau lebih dari 0,15% itu tidak normal. Kalau itu kematian hampir sama, semua PT hampir sama, kematian normal masih dikatakan batas wajar. Maksimalnya itu 0,15% dalam 1 hari. Itu, nah misalkan ini populasi 12.750 berarti 1 hari itu normalnya matinya ya 12-13 ekor. Itu normal. Nah, ini mas. Terus berikutnya ada keterangan, monggo mau diisi apa monggo. Kalau kita ya misalkan gini ada pelebaran, harusnya pelebaran berapa, pelebaran itu kita isi. Iya. Buat informasi aja. Buat informasi ya, buat anda ya. Oke, terus di sini kita bahas ini mas. Apa? Bahas masalah tadi ngitung FCR. FCR ya. Nah, FCR itu ngitungnya gimana coba sih? Itu coba dicontohin ya. Nanti di video kita kasih istilah apa ya? Animasi atau cara perhitungannya. Cara perhitungannya ya. Jadi misalkan ini ya, ngitung ini ya, FCR. Ini kan totalnya, caranya adalah total. Jadi dari hari pertama sampai ini hari berapa? Hari ke-19. Kita total jumlah pakannya, berapa sak. Oh gitu. Nah, kalau jumlah saknya sudah ketemu, kita sak itu kan dalam satu saknya kan 50 kg. Nah, sedangkan ini kan di sini FCR kan
untuk perhitungannya kan kita dalam gram. Oke. FCR kan dalam gram. Iya. Kita ini di total dulu saknya dikalikan 50.000. Maksudnya apa? 50.000 gram. Jadikan gram. Oke. Nah, kalau sudah ketemu dalam gramnya, total pakan ini ketemu dalam gram, berapa ribu gram atau berapa juta gram, dibagi dengan populasi ayam, dikalikan dengan bobotnya. Oh gitu. Oke, terus Temunya FCR. oh itu ya. Gitu. Nah, nanti kita kasih apa istilah di video kita Kasih orek-orek ya nanti ya. Biar lebih jelas ya. Kayak animasi nanti jumlah dikalikan 6. Nah, akhirnya ini Mas FCR-nya. Oke. Nah, selain pentingnya untuk monitoring FCR, karena apa ya? Ini kalau kita lihat bobot ayam kita sekarang tuh di umur 19-20 hari. Bobot dari kemarin dari 19 hari itu bobot standar terus Mas. Tapi mangannya ya ora oke Mas. Mangannya nggak banyak. Iya. Berarti ya jadi kita FCR-nya masih masuk ya. FCR masih bagus banget kalau lihat FCR-nya. Iya. Berarti Gitu. apa? Kita aman. Kita ayam sudah sehat, cuma nafsu makannya kurang, dicek juga sehat. Cuma karena kondisi alam ya Mas ya, kondisi alam karena kan itu pengaruh banget kondisi alam. Iya betul. Ayam kurang nafsu makan, akhirnya dia makannya nggak banyak. Tapi FCR-nya bagus Mas, bagus banget FCR-nya. Oke. Bagus banget FCR-nya. Siap. Matinya ya juga normal. Jadi itu Itu sangat penting makanya recording ini buat apa sih ketika ada misalkan nih, bobotnya kecil, makanya banyak, FCR-nya tinggi. Wah, kita harus evaluasi kalau gitu. Dicari masalahnya, apa nih masalahnya? betul. Apakah pencernaannya bermasalah atau apa? Kok mangannya banyak kok ora dari daging? Itu harus dievaluasi segera kalau itu. Oke. Itu sangat urgent karena yang kita dapat uangnya dari situ. Kita beli pakannya terlalu banyak tapi kita yang buat bayar itu dari dagingnya dikit. Wah, jelas peternak pendapatannya akan sangat drop. Ya. Makanya recording ini nanti setelah akhir ini juga kita bisa buat ngitung berapa sih pendapatan kita, estimasi lah. Nah itu sebenarnya kalau di sini aja kita sudah bisa ngitung ya. Jadi dari umpama kok ini umur ayam 20 hari ya. Ini di sini kita sudah bisa ngitung juga untuk penghasilan yang kita dapat sekarang ini tuh berapa itu sudah bisa kita hitung sekarang gitu loh. Nanti tinggal matinya berapa, terus bobotnya berapa rata-ratanya. Nah, tinggal dikalikan nanti pendapatan berapa kan kita lihat ini Mas. Ini ada kontrak. Oh iya. Nah ini semacam ada kontrak ya ini ya di sini ya. Nah, ini kontraknya teman. Kita sambil lihat recording karena di sampingnya kita sudah siapin harga kontraknya, kontrak dari PT-nya. Kita bisa hitung nih estimasi. Wah, kita beli pakannya berapa nih harganya, berapa yang ini. Terus kita pakannya udah berapa sak, terus bayarnya berapa, harga diusinya berapa, dagingnya ada berapa, harganya berapa nih, misalkan panen di bobot 1 kilo, harganya 19.000 sekian. Iya betul. Nanti sisanya berapa bobotnya, itu kita bisa mengestimasi pendapatannya itu. Jadi kadang kan banyak nggak tahu nih, berarti peternak hanya istilahnya ya udah ngingu pelihara ayam. Yang penting waton ngengu ngono ya. Yang penting nanti yang penting pitik gede ngono. Dipanen, nanti hasilnya piro ora ngerti ya. Berapa enggak tahu. Akhirnya estimasi RHPP-nya kaget. Aku sithik. Nah, itu dia. Nah, itu teman-teman. Jadi itu pentingnya manajemen ya dalam kandang ayam tuh perlu manajemen seperti ini. Jadi jangan asal istilahnya kita ngasih makan ayam jangan dipantau, ya itu nanti hasilnya kita nggak bisa ngitung teman-teman. Jadi nanti kita untuk hasil itu kadang kalau nggak ada seperti ini itu kita kadang-kadang malah bisa tekor gitu loh. Nah, itu pentingnya track record seperti ini. Nah itu, jadi kita bisa mantau setiap hari ya. Nah itu dia. Jadi manajemen itu dalam usaha apapun itu nomor 1 ya teman-teman. Jangan disepelekan ya. Manajemen itu penting banget itu. Jadi kita bisa menekan tingkat kerugian kita. Kalau ada masalah di masa itu ya istilahnya masa pemeliharaan, nah itu bisa langsung kita ketahui gitu loh. Nah tuh lihat kandang-kandang tuh banyak yang nggak punya recording. Waktu sebelum saya punya kandang ayam, saya juga belajar dulu tuh Mas. Kita evaluasi juga. Terus monitoringnya gimana? Belajarnya gimana Mas? Ayo belajarnya itu tadi. Tidak. Nah, betul. Kita belajar atau tidak? Kita sekarang tuh kadang orang tua kan banyak pengalaman sama orang tua kalah, tapi anak muda tuh kan ya betul kalah dalam pengalaman. Makanya kita belajar sama yang udah berpengalaman. Betul. Anak muda nggak perlu berpengalaman menjalani sendiri, tapi udah dapat pengalaman dari yang udah tua-tua. Betul. Akhirnya kita terapkan ini Mas. Oke, mantap.
ini kita bisa buat recording, kita bisa monitoring, walaupun ibaratnya kita sebagai peternak yuk jagungnya urung panen mas. Tapi ya kalau dibandingkan dengan peternak yang sudah senior 20 tahun ya kita nggak kalah saing mas. Kadang yang 20 tahun kita nggak gini nggak bisa mas. Oh banyak mas. Yang penting panen nomor duit, nomor duitnya berapa ngerti mas. Ya kayak ikut lotre ya, ikut main judi. Nggak ngerti oleh orang. Oke. Tapi kalau kayak gini kan kita tahu mas kondisinya. Oke. Ketika terjadi ada yang janggal, kita langsung bisa koordinasi. Misalkan ada koordinasi sama PT, mas PT kok ngene iki? Tindakan ini ben bisa segera ditangani biar besok tidak membebani peternak. Nah itu dia teman-teman. Nah itu teman. Jadi kita juga harus tetap juga koordinasi sama PT ya. Jadi jangan terus kok ada masalah kita diem saja gitu, jangan ya. Jadi kita tetap koordinasi terus ya. Jadi kita bisa kita keluhkan masalah kita apa, kita terus koordinasi. Jadi dari PT juga bisa ngerespon, langsung nanggapi gitu loh. Kadang pada malas bikin recording itu ya. Emang ya apa ya ya perlu pemikiran juga sih ya soalnya kayak gini ya. Yang nggak pernah main di recording ya memang kadang hanya nulis kayak gini aja ya kadang malas ya misalnya. Itu yang penting itu jangan sampai malas teman-teman. Ya, jangan sampai malas. Kadangnya malas atau dia secara mungkin apa ya ngarannya secara pengetahuan dia atau dia jalanin nggak bisa ya mau nggak mau ya yang susah, punya kandang iya. ya gimana caranya ya pokoknya intinya yang punya kandang nomor satu harus tetap mantau ya seperti ini ya, harus tetap mantau. Jadi jangan terus istilahnya udah ada ABK terus dipercayakan sepenuhnya sama ABK, jangan. Yang punya kandang harus tetap mantau gitu loh. Nah, mungkin itu saja ya Trada yang bisa disampaikan pada video kali ini ya. Apa perlu tambahan lagi? cukup itu aja intinya. Cukup ini aja ya. Tadi yang perlu dijelasin lagi di video masalah perhitungan yang FCR itu dihitung. Iya betul. Jangan panik ketika bobotku ada banget. Langsung wah ini iya. usah. Jadi, jangan panik ya. Kita hitung dulu. Oh pakannya berapa sih ngasih makannya? Kalau kita tahu total jumlah ngasih makannya kan enak. Iya betul. Tinggal dihitung, wah saya aman. Bobotnya cilik, rapopo, emang berbobotnya kecil, buat standar tapi makanya sidik kok FCR masih masuk. Jadi tinggal nanti kita evaluasi caranya PTA dan pertumbuhannya itu di atas standar lagi kan. Pikirnya kan enak, kita keputusan mau gimana ya. Lain lagi dengan tadi nek bobotnya di bawah standar, pakannya over dari standar. Nah itu kan kita juga harus tindakannya seperti apa sudah tepat. Oke. Mungkin sedikit ini aja ya, soalnya nih kalau diterusin masih banyak juga ini sebenarnya manajemen seperti ini ya punya kita ya. Cuman kalau ini kelamaan kepanjangan mungkin teman-teman agak bosan juga nanti nontonnya. Mungkin di next video kita sambung lagi untuk penjelasan perhitungan lainnya. Jadi perlu teman-teman ketahui. Jadi pentingnya manajemen di satu kandang itu harus itu pokoknya istilahnya utama ya teman-teman, utama. Jadi jangan sampai kalian tuh malas buat tulisan-tulisan kayak gini, jangan ya. Nah, itu yang penting, ini penting banget. Jadi kita bisa mantau pertumbuhan ayam, bisa mantau pertumbuhan kandang. Oke, gitu saja. Mungkin sedikit video yang menambah wawasan buat kalian. Jadi jangan lupa ikuti channel ini terus agar tetap mendapat info berguna lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.